Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungannya, diberi kesehatan dan keselamatan, serta dikasih kesempatan menuntut ilmu. Ketemu lagi dengan saya, Suranto, dalam pembahasan soal-soal materi sosiologi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan materi kelas 11, yaitu materi kelompok sosial. Namun sebelumnya jangan lupa supportnya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Langsung saja untuk soal nomor 1. Suryono Sukanto menyatakan titik-titik adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Isian di atas adalah C. Kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu di dalamnya ada minimal 2 individu atau lebih. Kalau dalam soal ini kesatuan-kesatuan manusia hidup bersama, mereka saling berinteraksi, mengadakan hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Jawabannya C. Kelompok sosial ya. Seperti contoh di samping kanan ini, contoh kelompok sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, option A, apa yang dimaksud dengan pluralisme? Yaitu keadaan majemuk masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan, sistem sosial dan politik yang berbeda, akan tetapi dari kesemuanya dapat mencapai keteraturan. Itu pluralisme. Option B, realitas sosial atau kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan D, mobilitas sosial, artinya gerak atau perpindahan sosial. Dan yang terakhir option E, masyarakat multikultural. Multi itu banyak, sedangkan kultur budaya. Bisa diartikan pemahaman terhadap keberagaman budaya yang ada di dalam suatu area atau wilayah tertentu, menunjukkan adanya penerimaan kondisi heterogenitas, nilai dan juga budaya dari masing-masing unsur yang berbeda. Jawabannya C ya. Lanjut. Soal nomor 2. Selamat berperilaku sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolahnya. Sikap patuh yang ditunjukkan anggota kelompok terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan ciri kelompok sosial, yaitu dari pernyataan di atas, kata kuncinya yaitu sikap patuh yang ditunjukkan anggota kelompok terhadap peraturan yang berlaku. Jawaban yang tepat adalah E. Terdapat kesadaran dan rasa memiliki terhadap kelompok. Terdapat kesadaran ini ditunjukkan dalam kalimat sikap patuh yang ditunjukkan anggota kelompok. Seperti contoh di samping kanan ini, sikap patuhnya ditunjukkan para siswa menggunakan seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ini menunjukkan bahwa siswa-siswa ini mempunyai kesadaran. Jadi jawabannya E. Lanjut. Manusia membutuhkan pertolongan manusia lainnya. Terbukti ketika salah satu anggota masyarakat mengadakan hajatan, membutuhkan tetangga sebelah agar hajatan bisa berjalan dengan lancar. Dari realitas sosial di atas menunjukkan bahwa dorongan membentuk kelompok sosial dengan tujuan ya, ada tetangga yang mengadakan hajatan sehingga tetangga yang lain, orang lain ini membantu agar hajatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu kata kuncinya. Jawaban yang tepat adalah D, mempertahankan hidup. Ditunjukkan ini ya, membutuhkan tetangga agar hajatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan
mempertahankan hidup itu? Ya, dengan membentuk atau bergabung dengan kelompok yang telah ada, secara tidak langsung manusia tersebut telah berusaha mempertahankan hidupnya. Artinya, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pertolongan orang lain, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Itu nomor 3, jawabannya D, mempertahankan hidup. Lanjut, nomor 4, adanya perasaan merasa asing, tidak suka terhadap kelompok lain karena kelompok lain tidak memiliki kesamaan minat dan tujuan. Nah, artinya apa ini? Perasaan merasa asing, tidak suka atau antipati terhadap kelompok lain. Jawaban yang tepat nomor 4 adalah D, outgroup. Apa sih yang dimaksud dengan outgroup itu? Kelompok sosial atau kelompok outgroup ini bisa diartikan sebagai lawan dari in-group, atau dengan kata lain, outgroup adalah kelompok luar ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Ada istilah kami dan mereka. Kalau kami itu menunjukkan in-group, sedangkan mereka menunjukkan out-group. Itu nomor 4. Lanjut, perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Sebuah kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif. 2. Anggota kelompoknya saling bergantung. 3. Tiap-tiap anggota menjalankan peran dengan baik. Ciri-ciri di atas menunjukkan salah satu tahap pembentukan kelompok, yaitu dalam tahap pembentukan kelompok sosial ada 5 tahap, yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Nah, dari pernyataan nomor 5 itu termasuk yang mana? Apakah forming, storming, norming, performing, atau adjourning? Kita artikan satu persatu dulu. Secara berurutan, tahap yang pertama yaitu tahap forming. Tahapan ini merupakan tahapan pertama yang mendasari terbentuknya suatu kelompok sosial. Dalam tahapan ini, individu yang tergabung dalam kelompok masih belum mengenal karakteristik serta pribadi dari masing-masing individu. Itu forming. 2. Storming. Pada tahapan ini, tiap anggota kelompok sudah saling mengenal satu dengan lainnya, namun masih belum sepenuhnya. Rasa kepemilikan dan kebersamaan dalam tahap pembentukan kelompok ini masih belum muncul sama sekali. Storming. Yang ketiga, norming. Tahapan inilah yang disebut dengan tahap norming, yang mana kelompok sudah mulai membentuk serta menyepakati beberapa aturan dan kebijakan yang akan mengikat semua anggotanya. Tahapan yang ketiga ini sudah mencapai kesepakatan, tahapan norming. Sedangkan yang keempat, performing. Pada tahapan ini, kelompok telah berjalan secara sistematis dan terorganisir antara satu dengan yang lainnya. Dari segi penyelesaian masalah pun akan lebih efektif dan efisien penyelesaiannya. Performing sudah berjalan dengan sistematis. Kemudian adjourning yang kelima, setelah semua bagiannya terbentuk dari norma, struktur, keanggotaan, dan lain sebagainya, sudah saatnya tiap-tiap anggota menjalankan apa yang sudah menjadi peran dan tanggung jawabnya. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kalau kita cocokkan dengan pernyataan nomor 5, ini yang sesuai adalah performing, di mana performing itu di dalamnya sudah bisa menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Kemudian anggota kelompoknya saling bergantung, berarti di dalam kelompok sosial tersebut sudah
mempunyai kekompakan, solidaritas dan lain sebagainya. Kemudian karena sudah bisa menjalankan peran dengan baik, otomatis ya pekerjaan bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A ya, performing. Lanjut nomor 6. Anggota kelompok sosial ini memiliki sistem spesialisasi kerja yang tinggi, berlangsung cenderung singkat, pola pikir terbuka dan sering kita jumpai di masyarakat perkotaan. Kelompok sosial yang dimaksud adalah memiliki sistem spesialisasi kerja yang tinggi, berlangsung cenderung singkat, pola pikirnya terbuka, dan biasanya ada di perkotaan. Jawaban nomor 6 yang tepat adalah C, Gesellschaft. Ini menurut pandangan Ferdinand Tönnies ya, dibagi menjadi 2, Gesellschaft atau patembayan, dan yang kedua Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Gesellschaft ini? Gesellschaft bisa dikatakan sebagai lawan dari Gemeinschaft, di mana anggotanya memiliki ikatan yang didasarkan atas adanya kerjasama dalam hal tertentu. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, ini berdasarkan kerjasama ya, dan kerjasamanya pun memiliki sistem spesialisasi atau pengkhususan. Kemudian ikatan yang tergolong sebagai ini ya, yang dimiliki Gesellschaft ini bersifat lemah, tidak berlangsung lama, terdapat pembagian kerja dan memiliki solidaritas yang rendah. Itu Gesellschaft. Sedangkan Gemeinschaft, ciri kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami. Biasanya dasar hubungan yang dimiliki kelompok ini adalah rasa persatuan, rasa cinta, rasa solidaritas yang diperkuat dengan hubungan emosional dan interaksi antar anggotanya. Nah, sesuai dengan pernyataan ini, jawaban yang tepat pada soal nomor 6 yaitu Gesellschaft. 7. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Adanya kesadaran kolektif atau kebersamaan atau intim. 2. Adanya rasa persaingan. 3. Hubungan darah atau kekerabatan. 4. Kedekatan tempat tinggal. Dari beberapa ciri-ciri kelompok sosial di atas yang termasuk ciri-ciri hubungan dalam Gemeinschaft tadi ya, kita perdalam lagi. Gemeinschaft seperti yang ada di gambar samping kanan itu bisa kita lihat, ini termasuk paguyuban ya, berada di masyarakat pedesaan. Kita lihat yang betul ada di jawaban D1, adanya kesadaran kolektif, bahwa di dalam Gemeinschaft atau paguyuban ini terdapat kesadaran kolektif atau kebersamaan. Kemudian pernyataan nomor 3, hubungan darah atau kekerabatan. Biasanya mereka satu dengan yang lain, tetangga yang lain, itu ada hubungan darah atau garis keturunan. Kemudian pernyataan nomor 4, kedekatan tempat tinggal, karena memang mereka dalam suatu wilayah antara rumah satu dengan rumah yang lain tidak terlalu jauh atau jaraknya dekat. Kalau kita kategorikan bahwa Gemeinschaft ini mempunyai 3 kategori. Yang pertama, Gemeinschaft by blood atau ikatan darah.
hubungan darah ya atau garis keturunan. Kemudian Gemeinschaft by place atau kedekatan tempat. Dan yang ketiga Gemeinschaft of mind atau karena kesamaan cara berpikir atau keahlian. Itu nomor 7. Lanjut nomor 8. Untuk kesekian kalinya tawuran antar supporter pecah di tol lingkar luar Jakarta. Diduga tawuran yang terjadi adalah antar supporter Persib dan Persita. Dari pernyataan tersebut merupakan contoh ya tawuran antar supporter. Jawaban yang tepat ada di option C, kerumunan. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini, yang namanya tawuran, kasusnya seperti ini ya. Ini menunjukkan adanya kerumunan, sekumpulan orang yang dalam jumlah besar mereka melakukan kegiatan yang negatif, saling melempar batu, membakar sarana prasarana. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerumunan itu? Kerumunan adalah sekumpulan orang yang bersama-sama ada di suatu tempat dengan sistem yang tidak teratur karena sering terjadi secara spontan. Nah, ini biasanya tawuran antar supporter ini terjadi apabila salah satu pihak tidak terima akan hasil pertandingan atau mungkin mengalami kekalahan, sehingga mereka melampiaskan kekecewaan dengan melakukan tawuran. Lanjut 9. Selain keluarga, anak juga bergaul dengan teman bermain, di mana anak bisa mendapatkan peranan positif seperti penyaluran rasa senang, mengembangkan keterampilan sosial, hobi, dan membentuk organisasi yang baik. Pernyataan di atas termasuk dalam kelompok 9 apa ini? 9 yang betul A, sekunder. Kata kuncinya ada di ini ya. Selain keluarga, anak juga bergaul dengan teman bermain. Nah, teman bermain ini manfaatnya atau tujuannya bisa penyaluran rasa senang, mengembangkan keterampilan, hobi, dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam kelompok sekunder. Kelompok sekunder. Selain kelompok sekunder juga ada kelompok primer. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok primer atau primary group? Yaitu kelompok sosial pertama, tempat individu mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerjasama yang cukup erat. Dan biasanya ini kelompok primer ini ada di keluarga atau kekerabatan. Sedangkan kelompok sekunder atau secondary group ini biasanya ada di organisasi politik, kemudian perhimpunan, mungkin kelompok penggemar sepak bola, dan lain sebagainya. Lanjut, terakhir 10. Kelompok yang tidak dibentuk secara resmi dan muncul hanya karena adanya kebutuhan akan kontak sosial, dilihat dari pencapaian tujuan sekolah. Oh maaf, ini ada kesalahan teknis. Kelompok sosial yang dibentuk secara tidak resmi ya, muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Oke, nanti kami perbaiki soalnya ya. Inti soal dari nomor 10 ini, kelompok yang dibentuk secara tidak resmi. Apa itu? Jawabannya kelompok informal ya. Kelompok tidak resmi. Ada juga di bawah ini kelompok formal. Apa sih yang dimaksud dengan kelompok formal? Ini biasanya kelompok formal ini dibentuk secara resmi, ada anggaran dasarnya, ada surat keputusannya, secara legal ya intinya. Sedangkan yang kelompok informal ini kelompok yang biasanya dibentuk tanpa mempunyai struktur organisasi tertentu. Nah, itu pembahasan soal, ada 10 soal ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.